Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 4. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 37. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Ayo membaca. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni tahun 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Kemudian ayo menulis halaman 38. Dari bacaan Melihat Jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Kemudian 1. Di mana kamu tinggal? Jawab, sebagai contoh, saya tinggal di Surabaya. Jawaban ini bisa disesuaikan dengan tempat tinggal adik-adik. Nomor 2. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Di daerah tempat tinggal saya, Surabaya, ada beberapa jenis usaha pariwisata yang saya ketahui, yaitu kebun binatang Surabaya, wisata hutan mangrove Wonorejo, pantai Kenjeran, dan lain-lain. Nomor 3. Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Jawab, pengaruh positif dari pariwisata diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pelayanan untuk masyarakat, penguatan dan pertukaran budaya, kesadaran masyarakat terhadap konservasi, dan lain-lain. Namun pengaruh negatif dari pariwisata diantaranya rusaknya lingkungan, kepadatan dan kenyamanan, dan pembangunan berlebih. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan,
asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada Ayo Renungkan halaman 40. Menurutmu, mengapa ada berbagai jenis usaha? Jawab, karena untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Karena membuka usaha harus sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan yang ada di sekitar, serta harus sesuai kemampuan pelaku usaha yang tentunya juga tidak sama, sehingga hal ini yang menyebabkan orang melakukan jenis usaha yang berbeda-beda. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.